Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah hari ini kita benar-benar mau menghadap kepada Dia, Tuhan yang mengasihi kita, dengan mengatakan dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saudara-saudari kita yang seiman karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengagungkan Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Kita akan memuji Tuhan Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Bait pertama nanti kita akan nyanyikan bersama-sama. Bait yang kedua akan dinyanyikan oleh kaum lelaki, refnya kita nyanyi bersama-sama. Bait ketiga akan dinyanyikan oleh kaum wanita. Refnya nanti kita akan lakukan bersama-sama. Mari kita pujikan bersama-sama. Membimbing aku pada air
Panina yang akan menyanyikan. Di jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala ada teman dan juru selamat bagi diriku. Bersama-sama. Oh Gembala, ku rindu Tuhanku, membuat aku tenteram hati, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Hanya Yesus Gembala yang agung, Gembala sejati kita, yang mengerti apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Kolose, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Demikian pembacaan petunjuk hidup baru. Istri, suami, anak-anak, tua adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yang tentunya kita kasihi, kita sayangi. Tetapi yang paling dekat itulah terkadang menyakiti hati kita, ataupun kita menyakiti mereka. Kita terkadang kurang bisa, kita tidak bisa mengerjakan bagian firman Tuhan ini. Posisi kita sebagai istri, posisi sebagai suami, sebagai anak, orang tua, karena keegoisan kita, terkadang kita tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang dimau oleh Tuhan. Untuk itu marilah dengan kerendahan hati kita bersama-sama berdiri. Kita mau mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berdosa, maka sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tiada pada kita. Sebab dosa kita di hadapan Allah dengan berkata yang demikian, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah berbuat salah serta berbuat jahat. Maka sekarang ya Allah kami, dengar apalah kiranya akan doa kami, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu. Ini bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat melimpah. Amin. Gusti Ulos,
pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-127. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh hanya karena berkat dan anugerah Tuhan, kami diselamatkan oleh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau bersedia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami dilayakkan untuk menikmati hadirat Tuhan. Bahkan ketika kami masih berada di dunia ini, itu semua karena kemurahan-Mu belaka. Hari ini kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bahkan tolong kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buatlah kami, hati kami seperti tanah yang gembur, tanah yang subur, yang siap ditanami dengan benih kebenaran firman-Mu. Sehingga benih ini bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau tahu bahwa hamba ini sangat terbatas, tetapi Engkau, firman-Mu ini berkuasa. Engkau berbicara kepada setiap kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami menjadi semakin berkenan untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Engkau kuasai ruangan ini, kuasai hati kami, sehingga kami semua hanya berfokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Mazmur 127. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa, kita mau menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan, kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Apalah kami ini Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Namun karena perkenanan Tuhan, bahkan kami diizinkan untuk meminta kepadamu. Kami diizinkan untuk menaikkan segala pergumulan doa kami, permohonan-permohonan kami. Hari ini kami berdoa, kami bersyukur karena kami dalam keadaan sehat. Kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Itu adalah berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa bekerja. Itu adalah berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa hari ini sebagai warga negara Indonesia, kami mendukung dalam doa pemerintahan di negara ini. Kami terus mendoakan new normal yang sedang berlangsung. Ada beberapa bagian-bagian yang sedang terus dikerjakan oleh pemerintah. Untuk vaksin yang terus dikerjakan, Tuhan memberkati supaya vaksin ini bisa diterima oleh tubuh kami, warga negara Indonesia, untuk melawan COVID-19. Orang-orang yang sedang mengupayakannya, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dalam masa pandemi ini kami juga terus berdoa bagi tim medis, penunjang medis, mereka yang turut ambil bagian berperang melawan COVID ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, kesehatan, kekuatan, pikiran yang dipenuhi dengan sukacita, hati yang dilimpahi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga di dalam melakukan pekerjaan mereka, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk aparat-aparat negara. Tuhan memberkati satu persatu mereka yang harus bekerja di lingkungan-lingkungan sosial. Mari Engkau menjagai mereka dan menolong mereka. Keluarga mereka pun ada dalam lindungan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan wakilnya, jajaran menteri, bahkan para pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan menolong mereka bekerja dengan sungguh untuk membawa Indonesia ini semakin maju. Kami juga doakan ya Allah Bapa untuk perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja, tempat-tempat di mana kami bekerja mencari nafkah, mencari rezeki. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Karena di dalamnya kami pun juga mendapatkan berkat. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami yang telah lanjut usia, mereka yang tidak bisa bersama-sama dengan kami bergabung untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terus memberikan semangat, kesetiaan untuk mengikut Engkau hingga masa akhir hidup mereka. Demikian juga teladan iman yang mereka berikan kepada kami, biarlah kami warisi ya Tuhan, untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan Yesus hingga Tuhan datang yang kedua kalinya. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu di GITJ Pati.
mereka yang berulang tahun. Kami percaya bahwa Allah memberkati mereka. Dari tanggal 16 Agustus hingga hari ini, tanggal 23 Agustus, Tuhan memberkati. Semakin ditambah-tambahkan iman percaya kepadamu Tuhan. Ketika beranjak dewasa, Tuhan menolong supaya bisa memilih dan mengerjakan yang benar. Memilih mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaatmu yang berulang tahun pernikahannya. Tuhan semakin mengeratkan hubungan cinta kasih mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Entahkah mereka sudah diberkati dengan keturunan-keturunan maupun yang masih mempergumulkannya. Tuhan sendiri membukakan jalan keluar dan membuka pintu berkat untuk setiap pergumulan hidup jemaatmu ini. Kami berdoa juga ya Allah Bapa untuk anak-anak Tuhan yang ada di GITC Pati. Mereka yang masih sekolah harus melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Baik itu sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, ataupun yang berada di perguruan tinggi. Biarlah semangat mereka untuk belajar tidak kendor, tetapi terus dan terus bersemangat. Demikian juga ya Allah Bapa, Engkau menjagai pergaulan mereka. Jauhkan dari pergaulan buruk yang dapat merusakkan iman percaya mereka. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan menyediakan yang sesuai dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan. Mereka yang bergumul tentang pasangan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberikan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus. Demikian pula pasti mengasihi pasangan dan keluarganya. Tuhan, kami bergumul juga untuk anggota keluarga kami yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus. Siapapun mereka Tuhan, kami mengasihi mereka. Kami rindu mereka diselamatkan, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa jika hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus di rumah-rumah bagi jemaat Tuhan karena kelemahan tubuh mereka sehingga tidak dapat hadir di dalam ibadah. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Andrian yang akan melayani bersama majelis yang diutus. Tuhan memberi kekuatan perjalanan mereka, bahkan perjumpaan dengan setiap jemaat yang dilayani. Biarlah roh Tuhan beserta dengan mereka. Kami berdoa ya Allah Bapa untuk regenerasi kemajelisan di GITC Pati. Calon-calon yang sudah didaftarkan ataupun yang belum, calon-calon yang Tuhan inginkan untuk melayani di kemajelisan GITC Pati. Tuhan sendiri yang memilih mereka untuk bersedia melayani Tuhan. Kami berdoa ya Allah Bapa, biarlah GITC Pati ini terus dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Para pelayan-pelayan yang ada, jemaat yang ada, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami kembali ke ibadah kami. Kami percaya bahwa Allah sendiri yang memelihara akan kehidupan kami. Di dalam kami beribadah, biarlah motivasi kami tulus hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Baik kami yang melayani ataupun kami yang duduk sebagai jemaat, kami percaya bahwa kami telah menerima pengurapan dan berkat masing-masing sesuai dengan apa yang telah Engkau pintakan kepada kami. Kami doakan untuk jemaat yang sakit, Ibu Rusman Hadi, Ibu Suko Cipto, Ibu Budi Triyogo, dalam masa pemulihan pasca operasi katarak. Tuhan memberkati mereka. Demikian juga setiap jemaat yang telah sakit sudah beberapa lama, yang masih harus minum obat dan kontrol. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, Tuhan memberkati dengan semangat dan sukacita untuk berjuang melawan sakit penyakit mereka. Ini doa kami Tuhan, terjadilah sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Karena kehendak-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
marilah kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Firman Tuhan mengatakan Roma 12 ayat 1, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memberikan persembahan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi angka 173 pada kaping 1 ngantos sak rampungipun kantong persembahan dipun edaraken. Sumangga kita puji akan sesarengan.
jemaat keaturaken jumeneng. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami diberkati dengan harta yang Tuhan titipkan kepada kami. Dan kami diberikan hati yang rela untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga bersyukur jika kami juga memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur kami. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami berdoa untuk anak-Mu ya Tuhan, yang Engkau pilih untuk mengelola dan menyimpan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikan kejujuran dan disertai oleh Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelayanan-pelayanan di GITC Padi, bahkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kami turut ambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kalista Salsabila. Dipersilakan.
sungaimu. Tuhan usahakan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungaimu. Kuhasakan firman-Mu, penuhkanlah rencanaku dengan air sungaimu. Kuhasakan firman-Mu. Aku kuhasakan Terima kasih untuk Saudari Bella yang sudah memberikan persembahan pujian. Biarlah persembahan pujian ini juga mewakili persembahan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Masih belum ngantuk ya? Kalau ngantuk ini cocok sekali nanti. Biasanya ada orang-orang tertentu itu yang susah tidur Bapak Ibu. Kalau susah tidur ajak saja ke gereja Bapak Ibu. Nanti bisa tidur di gereja. Iya, pada pagi hari ini saya memberikan judul atau tema Semua Karena Anugerah. Semua karena anugerah. Pada bagian kitab ini, kitab Mazmur ini yang kita baca hari ini merupakan suatu nasihat. Nasihat yang ditulis oleh Raja Daud untuk putra di raja. Siapa? Salomo, ya. Meskipun anak-anaknya mengkudeta Daud, tetapi Daud sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Allah bahwa Salomo lah yang mewarisi tahta kerajaannya. Dan beberapa nasihat yang diberikan oleh Raja Daud kepada Salomo ketika dia menggantikan posisinya. Ada beberapa Bapak Ibu, saya mencatatnya ada 4. Satu bagian setengah jam, berarti nanti 2 jam di sini. Iya. Tugas yang pertama itu membangun rumah. Kita lihat ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Membangun rumah. Tugas pertama yang dimaksud sebenarnya adalah membangun rumah Allah. Ya kan? Kita ingat cerita, kisah ketika Daud menjadi raja, dia sudah tinggal di istana, dia rindu untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan tidak menghendakinya. Dia hanya cukup mempersiapkan bahan-bahan bangunan. Dan yang membangun itu adalah putranya, Salomo. Jadi tugas membangun rumah Allah diberikan kepada Salomo. Meski yang dimaksud dalam bahasa aslinya rumah, bait, adalah rumah Allah atau bait Allah, tetapi kata ini juga merujuk pada rumah sebagai tempat tinggal kita. Rumah sebagai tempat tinggal kita dan rumah sebagai rumah tangga. Jadi tidak hanya digunakan untuk kata bait Allah, tetapi rumah yang kita tinggali secara bangunan, juga rumah tangga atau keluarga. Bukan membangun rumah tetangga Bapak Ibu. Kalau hanya gotong royong atau bahasa saya sambatan,
Sambatan bos katanya kalau di sini. Hanya gotong royong memperbaiki bangunan rumah tetangga, boleh-boleh saja. Tetapi kalau membangun rumah tangga di rumahnya tetangga, wah ini bahaya Bapak Ibu. Paham ya maksud saya ya? Membangun rumah tangga di rumahnya tetangga. Kecuali kalau besanan ya enggak apa-apa, itu sah-sah saja, baik-baik saja. Nah, ini tugas pertama, membangun rumah. Kemudian tugas kedua, mengawal kota. Mengawal kota. Karena dia, Salomo, sebagai seorang raja, jadi dia bertugas mengawal atau memimpin kota-kota yang dipercayakan kepadanya. Seperti kita melakukan bagian pekerjaan atau tugas pelayanan yang menjadi bagian kita. Ada 2 tugas, membangun rumah, mengawal kota atau memimpin kota, mengerjakan tanggung jawab kita. Yang ketiga, tugas mencari rezeki. Tugas mencari rezeki. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah berfirman bahwa manusia harus berjerih lelah untuk mengupayakan tanah, mencari rezeki, bekerja keras. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara, kita ini lelah bekerja, ya wajar. Karena memang natur kita ini ya manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Menjadi lucu kalau kita ini malah tidak bekerja. Saya tidak berbicara mengenai orang-orang atau teman-teman kita yang sedang di PHK atau yang belum mendapatkan pekerjaan. Tetapi yang dimaksudkan tidak bekerja adalah orang-orang yang mereka ini cakap mampu bekerja tetapi bermalas-malasan untuk bekerja. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa barang siapa tidak bekerja, hendaklah ia tidak makan. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Ini berlaku bagi orang-orang yang mampu bekerja tapi tidak mau bekerja. Bekerja jangan hanya dipandang yang menghasilkan uang Bapak Ibu. Di rumah itu juga pekerjaan. Nyon sewu ini sudah pengangguran, nyon sewu, sudah belum bekerja, sudah tidak bekerja, di rumah cuma makan sama tidur aja. Wah nyon sewu, ini kalau pandangan saya Bapak Ibu, sampah masyarakat. Ya kalaupun tidak bekerja ya ada apalah pekerjaan di rumah itu, nyapu atau cuci piring atau apalah bisa dikerjakan. Nah, firman Tuhan mengacu kepada yang ini, bahwa seorang yang tidak bekerja hendaknya dia tidak makan. Kalau ada yang malas-malasan dikasih tahu ini Bapak Ibu, kalau kamu tidak bekerja kamu tidak usah makan. Ini juga bisa diberikan kepada anak-anak Bapak Ibu, anak-anak kita, anak saya. Mereka yang sudah mulai cakap untuk bisa diajari untuk bekerja, melakukan pekerjaan rumahan, ajari supaya mandiri. Kalau kita ini adalah orang yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri, kita orang yang gigih, orang yang pekerja keras, tularkan sama anak-anak. Jangan hanya enak-enak saja. Saya bukan berarti tidak berpihak pada anak-anak atau orang muda ya, tidak. Tetapi ini mengajari supaya dimanapun nanti mereka berada itu bisa hidup, bisa mandiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan perintah-perintah ini dalam ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ada kata apa yang diulangi? Sia-sia sampai 3 kali. Di dalam Alkitab, jika kata itu diulang minimal 2 kali, bahkan ini sampai 3 kali,
berarti kata itu adalah penting, menunjukkan satu penekanan. Ada hal yang sama, dan kesia-siaan ini berbicara tentang kebinasaan ketika tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Diawali dengan frase, jikalau bukan Tuhan, sia-sia membangun rumah, sia-sia membangun rumah tangga. Jikalau bukan Tuhan, sia-sia kita mengerjakan bagian kita, tanggung jawab kita. Jikalau bukan karena Tuhan, sia-sia kita mencari rezeki. Bangun pagi-pagi sampai jauh malam, bahkan dikatakan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang-orang yang punya keasikan ya, dia senang bekerja, bangun pagi kerja sampai jauh malam, kerja. Dalam pikirannya itu hidup untuk bekerja, bukan bekerja menghasilkan buah, tetapi bekerja untuk mencukupi keinginannya loh Bapak Ibu. Karena keinginan kita itu macam-macam, ya kan? Kalau kebutuhan dasar itu kan ya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kan seperti itu. Itu untuk memenuhi keinginannya. Sehingga dikenal dengan kata apa? Workaholic. Orang yang nyuwun sewu, gila kerja. Dikatakan dia makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Makan sih, tapi dia memperolehnya susah payah. Susah payah ini tidak mengacu kepada kita harus bekerja keras, tidak. Tetapi ini loh, susah digoleki dhewe kalau bahasa saya. Jadi dia benar-benar menggunakan seluruh waktunya hanya untuk bekerja. Tidak lagi memberikan waktu untuk keluarga, tidak lagi memberikan waktu untuk melayani Tuhan. Nah, padahal bagian selanjutnya, ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau begitu kita tidur saja Bapak Ibu, supaya diberkati Tuhan. Tidak usah kerja. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, yaitu memberikan ketenangan dan kepuasan pikiran dan kenikmatan yang menghibur hati terhadap apa yang ada sekarang, serta pengharapan yang menghibur akan apa yang nantinya akan datang. Jadi dia seseorang yang bekerja bukan bekerja sebagai workaholic, orang yang gila kerja, tetapi dia bekerja karena menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi ya dia bekerja, masih bisa kumpul-kumpul dengan keluarganya, masih bisa piknik sejenak, masih bisa melayani Tuhan. Oh, itu karena Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dikatakan sia-sia kalau tidak Tuhan yang turut campur di dalamnya. Sia-sia. Ketika saya pelayanan di Rumah Sakit Mardirayu, ada banyak orang yang dia mengatakan susah tidur. Aduh, saya tidak bisa tidur. Apa ya kalau bahasanya sekarang? Insomnia ya. Biasanya orang-orang muda itu bikin status insomnia. Ya iyalah, kamu lihat HP terus, kapan bisa tidur? Di tempat tidur juga lihat HP. Bagaimana bisa tidur? Insomnia, tidak bisa tidur. Berarti tidur itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa tidur itu loh anugerah Bapak Ibu. Benar, tidur kita masih nyaman, badan kita masih sehat, itu anugerah. Itu berkat Tuhan. Jangan terlalu yang muluk-muluk. Kita punya banyak harta, kita tidak bisa tidur, badan kita sakit, harta kita habis untuk berobat.
tidak bisa menikmati. Ya, ini diberikan oleh Allah kepada yang dikasihinya. Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Adalah kehendak Allah bahwa kita menikmati tidur yang tenang dan hidup tanpa kekhawatiran. Dalam nas ini juga tersirat bahwa Allah telah memberi sekalipun ketika kita tidur. Dari sini kita memahami bahwa segala daya upaya kita dalam kehidupan ini sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Karena dengan usaha kita sendiri pasti akan sia-sia atau gagal. Jadi seolah-olah seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ngomong sama teman kita ya, wah nek ra ono kowe iki aku ra iso apa-apa. Nek ra ono kowe iki aku iki dadi apa? Seolah-olah kita seperti itu. Sama dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan itu saya ini sia-sia. Kalau bukan Tuhan itu kehidupan saya sia-sia. Kalau bukan Tuhan itu kehidupan saya binasa pada ujungnya. Sia-sia saya berjerih lelah mengumpulkan harta, saya tidak bisa menikmatinya. Sia-sia. Perintah yang keempat, yang selanjutnya adalah mengenai keturunan Bapak Ibu. Ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ayat yang ketiga saya bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ini nyuwun sewu tidak mendiskriminasi anak-anak perempuan. Tetapi pada waktu itu bahwa budaya Yahudi Ibrani adalah patriark, mengutamakan laki-laki. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan sepenuhnya anak perempuan tidak penting. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Suatu upah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya anak itu adalah upah. Upah. Di bawah perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, keluarga besar dianggap suatu berkat. Perjanjian lama konteksnya. Sedangkan tidak memiliki anak dianggap kutukan. Perjanjian lama. Ya. Kan ada ketika Abraham bersama Sarai datang ke kerajaan Abimelek, ketika Sarai diambil menjadi istri oleh Abimelek, semua perempuan di kerajaannya ditutup kandungannya, tanda kutukan dari Allah. Dalam perjanjian lama seperti itu. Namun di bawah perjanjian baru adanya banyak anak belum tentu menjadi tanda perkenanan ilahi. Demikian pula tidak mempunyai anak bukan suatu tanda kutukan. Jadi kalau sampai sepuh nyuwun sewu belum punya anak, jangan khawatir, itu bukan tanda kutukan, tidak. Sebuah keluarga yang besar mungkin malah bisa jadi kemalangan apabila anak-anak tidak diurus atau dipelihara dengan baik dan tidak dituntun kepada jalan keselamatan dalam Kristus. Dulu menurut bapak ibu saya atau mbah-mbah saya, banyak anak banyak rezeki. Tetapi sekarang belum tentu. Banyak anak tapi anaknya keleleran kalau bahasa saya bapak ibu. Ora dirumati. Waktunya habis untuk cari nafkah untuk menghidupi mereka, tidak sempat ngajari firman Tuhan. Bukankah itu malah tidak benar? Bukankah itu malah tidak baik? Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak memiliki anak bisa menjadi berkat. Jikalau hidup dan waktu kita baktikan kepada pelayanan Tuhan. Tidak memiliki anak bisa menjadi berkat
ketika kita membaktikan waktu kita untuk melayani Tuhan, mengarahkan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? 1 Korintus 7 ayat 7 sampai 8 dan selanjutnya nanti bisa dibaca di rumah. Itu mengatakan Paulus itu hidup selibat, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Selibat, tidak menikah. Kalau tidak menikah otomatis tidak punya anak dong. Kecuali itu adalah mupu ya kalau bahasanya. Nah, seperti itu. Paulus tidak punya anak. Paulus hidup selibat, memutuskan untuk tidak menikah. Tetapi apakah dia kemudian tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dia membaktikan dirinya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang belum punya anak, saya rasakan ketika saya belum punya anak. Atau sekarang ini misalnya, anak saya sedang saya titipkan. Jadi kan tidak ada yang istilahnya nyuwun sewu. Kita harus membagi waktu untuk anak-anak kan. Jadi kadang kita juga kurang fokus untuk mengerjakan banyak hal dalam pelayanan Tuhan. Pasti kita akan bagi-bagi untuk keluarga kita, untuk anak kita, dan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita selanjutnya memahami bahwa semua anak orang karunia Allah. Jadi kalau saat ini kita punya anak yang banyak, ataupun hanya 1 atau 2 dan sebagainya, yang punya anak dipandang sebagai karunia Allah yang menuntut tanggung jawab kita orang tua, supaya menjadi orang tua yang bijaksana. Dan ketika jalan-jalan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan kita ajarkan kepada mereka, ya, bagi yang sudah punya anak, bagi yang nanti akan punya anak, kita juga wajib memberikan pengajaran iman ini kepada mereka, semua anak-anak kita. Ketika itu dikerjakan, maka mereka, kita semua akan mengalami berkat yang daripada Allah. Jadi tidak hanya satu pihak, Bapak Ibu, tidak hanya satu pihak, dua-duanya. Orang tua mengajarkan, anak mengerjakan sesuai dengan firman Allah. Ayat 4, mari kita perhatikan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seorang pahlawan tahu bagaimana menggunakan atau mengarahkan anak panah untuk mengamankan dan melindungi dirinya sendiri. Demikian pula anak-anak pada masa muda. Anak-anak pada masa muda itu, Bapak Ibu, yang dimaksudkan itu anak-anak yang dilahirkan oleh orang-orang yang masih muda. Itu yang dimaksudkan. Jadi seperti saya misalnya, saya punya anak. Nah, itulah yang dimaksudkan. Anak-anak yang dilahirkan oleh orang-orang pada masa mudanya, pada waktu mereka masih muda. Nah, inilah seperti anak-anak panah. Mungkin saya belum pernah mencoba olahraga panahan itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah mencoba olahraga panahan itu. Bagaimana seorang pemanah mengarahkan anak panah itu? Pasti supaya mengenai sasaran atau target dengan tepat. Nah, kitalah itu pemanah itu. Dan anak-anak panah itulah anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi mau diarahkan kemana itu ya? Kita yang turut ambil bagian di dalamnya. Kewajiban yang penting dari para orang tua ialah memberikan kepada anak-anak mereka ajaran dan teguran. Jadi memberi ajaran dan teguran tidak hanya dimanjakan, tidak hanya dilengkapi, tidak hanya dicukupi saja, tidak. Tetapi memberikan ajaran dan teguran dalam kehidupan dan perilaku Kristen.
Serta, ini dengarkan Bapak, ini mohon, serta lebih mempedulikan keselamatan anak mereka daripada pekerjaan, profesi, bahkan pelayanan mereka di gereja atau kedudukan sosial mereka. Jadi tujuannya orang tua itu memberikan pengajaran adalah dibimbing kepada keselamatan hidup di dalam Kristus. Itu poin yang utama Bapak Ibu. Ketika kita itu diberikan anak, tanggung jawab kita itu. Karena kita sebagai orang yang percaya, warisan yang sesungguhnya yang harus kita wariskan itu. Bukan masalah pendidikannya mereka bagaimana, pekerjaannya nanti bagaimana, dia ikut pelayanan di gereja atau tidak. Bukan itu poin utamanya. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting. Tetapi poin utamanya bukan itu. Jadi tanggung jawab orang tua. Bahkan di sini disebutkan dalam tafsiran yang saya baca bahwa tanggung jawab untuk mengajar tentang hidup kekristenan itu bukan karena sekolah minggu, bukan karena pendidikan agama Kristen. Utamanya adalah orang tua itu sendiri. Mereka semua itu hanya membantu. Jadi yang utama ya kita sebagai orang tua. Dan orang tua itu Bapak Ibu Saudara berkewajiban memberi teladan kepada anak-anaknya. Teladan loh, tidak hanya wejangan loh. Teladan itu berarti kita dilihat hidup kita oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Benar, kita dilihat. Orang tua kita suka berdoa. Anak-anak secara garis besar pada umumnya pasti juga akan meniru. Orang tua kita suka pelayanan, rajin ke gereja. Secara umum anak-anak juga mengikuti sambil melihat kehidupannya di rumah. Tetapi jangan berkecil hati anak-anak muda, orang-orang muda. Kalau kita punya orang tua yang belum bisa memberikan teladan kekristenan, teladan hidup Kristen kepada kita, masalah keselamatan itu pribadi. Saya dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang tahu. Bukan karena orang tua saya, bukan karena pendeta, bukan karena tetangga saya, tidak, tapi saya pribadi. Jadi kalau ada orang tua kita yang mungkin belum hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan jadikan mereka teladan. Tapi kalau kita di sini, berarti kita ini sudah dipanggil untuk percaya. Keputusan dan komitmen kita mengikut Tuhan, ya kita sendiri. Kita sendiri, tidak ada yang lain. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar dan berkaca bahwa keberadaan kita saat ini itu adalah karena anugerah Tuhan. Karena anugerahnya kita sehat, kita bisa bekerja, kita membangun rumah tangga, anak-anak dalam keadaan yang baik, ataupun masih ada yang dalam keadaan belum baik menurut pandangan Kristen kita. Tapi Tuhan beri kita kekuatan, itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Syukuri semua itu dan stop menggerutu. Stop menggerutu. Stop membanding-bandingkan berkat Tuhan yang kita terima dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah bahwa kita telah mendapat anugerah keselamatan, yaitu hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Just enough. Cukup. Kristus itu cukup untuk kita. Cukup. Tidak usah ditambah-tambahi. Tidak usah cari yang lain. Cukup. Pengorbanannya itu cukup untuk menebus kita. Pengorbanannya itu cukup untuk membuat kita hidup bersama dengan Dia di surga. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh untuk kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini.
Mari kita berdoa secara pribadi di dalam hati kita. Kita bersyukur atas anugerahnya. Kita ada saat ini itu karena Dia. Dalam keadaan apapun kita saat ini itu karena Dia. Bukan karena kita. Karena jika kita membangun rumah kita sendiri, kita membangun diri kita sendiri tanpa menyertakan Tuhan, sia-sialah. Dan kesia-siaan itu menuju kepada kebinasaan. Sadari bahwa Dia yang memberi kita anugerah. Tak akan pujikan lagu ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, Yesus. Sudah benar-benar bersyukur karena anugerahnya yang luar biasa itu, yang terus diberikan kepada kita hari lepas hari. Sadarkah kita bahwa kita masih bernafas itu pun juga anugerahnya? Hidup kita dicukupkan, kita sehat, kita masih bebas untuk melakukan apa yang kita mau, itu pun juga karena Dia. Bahkan ketika kita dilayakkan untuk menerima kehidupan yang kekal, kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu anugerahnya, melalui siapapun, itu anugerahnya. Dia senang, Tuhan kita senang ketika kita ini terus menaikkan syukur kita kepada-Nya. Dia senang kita berterima kasih dengan apapun yang Dia izinkan kita hadapi. Dia senang kepada kita. Dia rindu kita datang kepada-Nya. Meskipun saat ini ada pergumulan-pergumulan yang kita naikkan kepada-Nya dan belum dijawab oleh-Nya seperti yang kita kehendaki, yakinlah bahwa kita sedang hidup di dalam anugerah-Nya.
yang membawa kepada keselamatan kekal. Yesus, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Katakan hanya anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih dalam sikap doa. Kita mau terus menaikkan ucapan-ucapan syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus, 9. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, 10. pengampunan dosa, 11. kebangkitan daging, 12. dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk warta jemaat dipersilakan kepada majelis yang bertugas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum membacakan berita jemaat, perkenankan kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat tamu yang telah bersama-sama mengikuti kebaktian di sini. Tuhan memberkati. Berita jemaat Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama, berhubung banyaknya jemaat yang dilayani perjamuan kudus di rumah-rumah, maka besok hari Minggu tanggal 30 Agustus ibadah dilayani 2 kali. Pukul 8, Persekutuan Doa Philadelphia Sukoharjo, Bethlehem Dusni Roha, Immanuel Kutoarjo, Sola Gracia Pelangitan, Pati Utara, dan Betani, sedangkan singer dari kelompok Persekutuan Doa Betani. Pukul 16.30, kelompok Persekutuan Doa Ebenezer Pati Tengah, Marturia Winong Gerbang Harapan, Wijaya Kusuma,
Hosana Winong, dan Elsa de Rondole, sedangkan singer dari kelompok Persatuan Doa Ebenezer Pati Tengah. Adapun pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah untuk hari ini bagi jemaat yang ada di kelompok Persatuan Doa Marturia Winong, Hosana Winong, Sukoharjo. Sedangkan untuk tanggal 30 Agustus bagi jemaat yang ada di kelompok Pati Tengah, Pati Utara, Wijaya Kusuma, Kutoharjo, dan Rondoli. Kami ulangi, berhubung banyaknya jemaat yang dilayani perjamuan kudus di rumah-rumah, maka besok hari Minggu tanggal 30 Agustus ibadah dilayani 2 kali. Pukul 8 kelompok Philadelphia Sukoharjo, Bethlehem Dusniroha, Immanuel Kutoharjo, Sola Gracia Prangitan, Pati Utara, dan Betani, singer dari Betani. Pukul 16.30 Ebenezer Pati Tengah, Marturia Winong Gerbang Harapan, Wijaya Kusuma, Hosana Winong, dan Elsa de Rondole, singer dari Ebenezer Pati Tengah. Adapun pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah untuk hari ini bagi jemaat yang ada di kelompok Persatuan Doa Marturia Winong Gerbang Harapan, Hosana Winong, Plangitan, dan Sukoharjo. Sedangkan untuk tanggal 30 Agustus bagi jemaat yang ada di kelompok Pati Tengah, Pati Utara, Wijaya Kusuma, Kutoharjo, dan Rondole. Berita yang kedua, ibadah sekolah minggu secara online lewat channel GITJ Pati dilayani tiap hari Minggu. Yang ketiga, telah terbentuk panitia pemilihan majelis GITJ Pati dengan susunan sebagai berikut. Ketua Bapak Agung Sadana, Sekretaris Ibu Syekh Retno Marsanti. Sedangkan seksi verifikasi Bapak Untung Supriyanto, Bapak Supaat Winanto, Bapak Polin Saragi. Seksi perlengkapan Bapak N Priyanto, Bapak Suseno, Bapak Sunarto. Seksi publikasi Bapak Prastyo, Bapak Herdianto Simamarta, dan Bapak Antonius Mulyanto. Yang keempat, tahapan pemilihan majelis. Yang pertama, pengurus kelompok Persatuan Doa mengusulkan calon majelis pada panitia paling lambat tanggal 29 Agustus 2020. Yang kedua, calon majelis diumumkan pada kebaktian Minggu tanggal 13 dan 20 September 2020. Yang ketiga, masa sanggah dari jemaat atas calon majelis tanggal 14 sampai dengan 26 September 2020 pukul 12. Yang keempat, pengumuman rencana pemilihan dan ada tidaknya sanggahan dari jemaat pada tanggal 27 September dan 4 Oktober 2020. Yang kelima, pemilihan majelis periode pelayanan 2020 sampai 2025 pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Yang keenam, pengumuman majelis terpilih tanggal 18 Oktober 2020. Yang ketujuh, peneguhan majelis periode pelayanan tahun 2020 sampai 2025 pada tanggal 25 Oktober 2020. Yang kelima, adapun jumlah majelis yang dibutuhkan sebanyak 21 orang dengan jumlah usulan dari masing-masing sebagai berikut. Pati Utara dengan jumlah 55 KK, jumlah calon majelis 5 orang. Ebenezer Pati Tengah 68 KK, jumlah calon majelis 5 orang. Sukoharjo 30 KK, jumlah calon majelis 3 orang. Plangitan, Puri dan sekitarnya 33 KK, jumlah calon majelis 4 orang.
Marturia Winong Gerbang Harapan 36 KK, jumlah calon majelis 4 orang. Immanuel Kutoharjo 27 KK, jumlah calon majelis 3 orang. Hosana Winong 21 KK, jumlah calon majelis 3 orang. Wijaya Kusuma 25 KK, jumlah calon majelis 3 orang. Betani 25 KK, jumlah calon majelis 3 orang. Dosni Roha 28 KK, jumlah calon majelis 3 orang. Elsa Derondole 10 KK, jumlah calon majelis 1 orang. Berita yang ke-6, hasil pemilihan calon pembantu pendeta Jemaat GIT Pati atas nama Saudari Indri Citraning Tias STH pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut. Jumlah suara yang masuk 52 orang, setuju diteruskan 50 orang, tidak setuju diteruskan 2 orang, suara tidak sah 0. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka sesuai keputusan Majelis nomor 24/1 GITJ PT-2/2011, Saudari Indri Citraning Tias STH dapat melanjutkan orientasi sebagai di GITJ Pati. Berita yang ke-7, jumlah jemaat yang tahun dari sampai dengan 23 Agustus 2020 sebanyak 21 orang seperti data yang ditayangkan. Untuk itu, Majelis, pendeta, dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang ke-8, penerimaan persembahan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, kantong merah Rp60.500, persembahan perpuluhan Rp10.795.000, persembahan syukur istimewa kuning Rp2.123.000. Jumlah persembahan tanggal 16 Agustus 2020 yang telah disampaikan. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih karena Tuhan melalui jemaat semua saya diizinkan untuk melayani di tempat ini. Mari kita, saya dan Bapak Ibu, kita mau sama-sama bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dan juga mempersiapkan diri kita lebih layak lagi untuk menerima, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan memuji Tuhan, pujian Kidung Jemaat nomor 318, berbahagia tiap rumah tangga. Nanti bait kedua kita akan pujikan dengan berdiri.
Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembalilah ke rumah tangga kita masing-masing dan peliharalah persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam rumah tangga kita masing-masing, baik dengan pasangan kita maupun dengan orang tua dan anak-anak yang Tuhan telah titipkan kepada kita. Pulanglah dengan sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.